Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami hadir menemani Anda untuk saling berbagi info Islami. Semoga menambah pengetahuan, keimanan, juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suku atau bangsa adalah sekelompok atau segolongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan. Sejarah telah mencatat secara baik tentang kehadiran Islam sebagai suatu agama yang mampu mempersatukan suku bangsa. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan tersendiri menjadikan Islam dengan budaya setempat mengalami akulturasi, yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam menjadi beragam. Namun demikian, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak pada masyarakat yang mayoritas muslim. Namun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala Al-Quran tidak berinteraksi dengan realitas sosial. Baik pemirsa, inilah 3 suku ataupun bangsa yang berhubungan dengan Islam menurut versi kami. Suku bangsa Arab. Kehadiran Islam sebagai suatu agama yang mampu mempersatukan suku bangsa Arab yang beragam suku dan kepercayaan atau agama. Bahkan satu suku dengan suku yang lain berperang dalam waktu yang cukup panjang. Sejalan dengan itu, peristiwa demi peristiwa Islam datang dan berkembang serta mengalami perluasan wilayah di semenanjung Arabian. Bahkan umat Islam sampai tersebar di berbagai penjuru dunia secara perlahan namun pasti. Demikian pula tidak bisa dipungkiri secara perlahan mundur dan terkesan tak terkendalikan, sehingga pemerintahan Islam selain terpecah-pecah juga wilayah kekuasaannya jatuh di tangan pihak bangsa lain. Bangsa Arab lah ada jauh sebelum Islam lahir di sana. Bahkan mereka dikenal telah memiliki peradaban yang cukup mapan. Namun kelahiran dan perkembangan Islam di Timur Tengah khususnya bagi bangsa Arab memiliki pengaruh yang tidak sedikit, bahkan bisa disebut dengan fundamental. Berikut akan diulas sedikit peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Islam di bawah Nabi Muhammad SAW, dan kondisi Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW. Di akhir juga akan sedikit diulas beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya konflik di Timur Tengah yang disebabkan oleh aliran-aliran atau sekte-sekte dalam Islamnya sendiri. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk keras atau rumput bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah nomad karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turunnya hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab, di sekitar oasis atau genangan air setelah turunnya hujan. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Badawi, Badawa, Badui untuk menggembala ternak mereka. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur melintasi Asia, Iran Tengah, dan Gurun Gobi di Cina. Wilayah ini sangat kering dan panas karena uap air laut di sekitarnya. Sekalipun begitu, wilayah ini kaya dengan penghasilan bahan minyak terbesar di dunia. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Islam meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu Al-Arab Baida atau Arab kuno, Al-Arab Arabiyah atau Arab pribumi, dan Al-Arab Musta'ribah atau Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu Qatnatiyun dan Adnaniyun yang berasal dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Nejat, Parhema, dan sekitarnya. Dari segi tempat tinggal mereka dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Ahl al-Hadaroh atau penduduk kota dan Ahl al-Badiyah atau penduduk gurun pasir. Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam peranata sosial, tata cara, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi kondisi geografi dan kondisi alam di mana mereka tinggal. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan.
Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil bodoh pada mereka. Lebih jauh, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria, bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga barbarisme dan cenderung primitif. Di antara presiden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata. Bahkan setengah manusia, meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya, namun jumlah mereka amat sedikit sekali. Di mata masyarakat mereka, wanita tidak ada harganya dan tidak lebih berharga dari barang dagangannya di pasar. Beberapa pendapat bahkan lebih vulgar menyebutkan bahwa mereka tidak lebih dari binatang. Wanita dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak. Mereka tidak dapat menjadi pewaris suami ataupun orang tua. Para lelaki juga bebas menikah dengan wanita mana saja dan berapapun jumlahnya. Sedangkan tidak demikian bagi wanita. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal juga dapat diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat mendiang suaminya. Sungguh jauh berbeda dengan posisi suami setelah menikah yang berkedudukan layaknya raja dan penguasa. Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Namun perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab. Hanya beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak kebanyakan perempuan adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuan mereka yang akan dirampas oleh musuh. Karenanya mereka beranggapan lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum ditawan oleh musuh. Alasan lainnya adalah faktor kependudukan. Salah satu peristiwa besar yang berpengaruh adalah hancurnya bendungan Ma'arib. Yaman, rakyat berbondong-bondong melakukan urbanisasi besar-besaran ke utara, termasuk Mekah, Yatsrib, dan Damaskus. Perpindahan ini menyebabkan terbatasnya bahan pangan dan menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan banyak keluarga. Membunuh bayi yang baru lahir disinyalir sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Di beberapa suku lainnya, mereka tidak sedikit yang menyayangi anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun memiliki anak laki-laki tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi suku-suku di Arab kala itu. Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka hidup berdampingan antara kabilah dengan perjanjian damai yang disebut dengan Al-Ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan atau nasab dan kabilah mengarahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Ibnu Khaldun menyebutkannya dengan istilah Al-Ashabiyah. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan bahkan dalam hal sepele sekalipun, seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air atau padang rumput. Faktor geografis Arab yang dipengaruhi oleh gurun-gurun pasir yang luas dan tandus mempengaruhi sifat dan perilaku rata-rata orang Arab yang terkesan keras. Kepala kabilah Arab selain tegas dan keras terkenal juga dengan bertanggung jawab, murah hati, menjamu tamu dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Meskipun demikian, bangsa Arab terkenal kurang baik dalam perorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler dan universal dan lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Mungkin inilah penyebab sulit bersatunya suku-suku dan kabilah-kabilah di Arab. Sistem hidup mereka yang terdiri di atas kabilah-kabilah tidak menafikan adanya pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok, beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu. Ada kabilah yang menangani masalah peribadatan, ada juga yang bertugas menangani pertahanan juga perekonomian. Pusat pemerintahan kala itu adalah Dar al-Nadwa yang bertugas sebagai majelis suro dan berkedudukan di kota suci Mekah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah, bangunan suci bangsa Arab. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah mereka lakukan dalam perdagangan Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis dan lainnya, burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, intan dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan dan Cina. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Makkah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional